Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus yang baru saja kita sama-sama dengarkan pembacaan ikrarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disaksikan oleh para malaikat dan juga sekaligus disaksikan oleh kita semuanya. Mudah-mudahan kita doakan semoga mereka semuanya senantiasa selalu diberikan taufik hidayah, ma'unah, sehingga bisa mengemban amanah yang sangat mulia ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus segenap para dewan penasehat. Satu, Bapak Al-Ustaz Haji Ahmad Muhammad, Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Haji Hanafi Tamam MM, Bapak Al-Ustaz Haji Royani Syakban, dan Bapak Haji Hafani. Begitu juga Ketua Umum Mushollah Al-Barokah Bapak Ismatullah SE beserta jajarannya, yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu mengingat waktu. Saya tadi dikasih kesempatan 10 menit. Ya, jadi tinggal 5 menit lagi. Bapak Saudara, kelihatannya ini sederhana kita kumpul. Tapi insya Allah mulia. Karena di dalam diri kita ingin mentakmirkan rumah Allah. Di dalam satu ayat yang tadi saya bacakan. Jadi orang-orang yang berhak mentakmirkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang istimewa. Itu adalah orang-orang yang mulia. Enggak sembarangan Bapak Saudara. Sehingga Allah bilang innama ya'muru masajidallah. Itu kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, kalau udah kata-kata innama, itu artinya ini istimewa. Jadi enggak ada yang bisa meramaikan, mentakmirkan, memakmurkan rumah Allah kecuali yang disebutkan oleh Allah tadi. Innama ya'muru masajidallah. Ini innama namanya adatu qasrin.
Ya, adatu hasrin. Ya, jadi artinya yang benar-benar bisa memakmurkan rumah Allah, meramaikan rumah Allah, satu, man amana billah. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi bukan orang lain Pak yang diserahkan. Jadi orang yang beriman, yang punya kewajiban untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alhamdulillah saya dalam hati tadi ketika ya para pengurus mengucapkan ikrar supaya nantinya akan dikukuhkan, ini Masya Allah dalam hati senang sambil gemetar juga saya. Ya, ucapan-ucapan seperti itu. Ya, apalagi ketika tadi ya penasihat bilang, ya apakah ya Anda semuanya siap untuk melaksanakan amanah ini tanpa ada bisyarah dan lain-lain sebagainya. Nah, alhamdulillah ketika penasehat ya bertanya seperti itu, siap. Nah, ini mudah-mudahan ya ini disaksikan oleh Allah, ini disaksikan oleh para malaikat. Dan saya yakin ya Bapak, Saudara insya Allah akan melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak termasuk orang-orang yang mulia yang insya Allah akan memiliki nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya memberikan satu pesan khusus bahwa yang namanya pengurus memang kadang-kadang banyak rintangannya Pak Ismatullah. Kadang-kadang ada orang yang suka cuma ya memojokkan saja. Kita udah berusaha ingin baik banget dah, tapi ada aja. Nah seperti itu. Tapi ada juga yang banyak mendukung. Insya Allah saya yakin yang hadir di sini semuanya mendukung, memotivasi. Ya, tapi yang namanya tugas amanah itu memang ada aja. Ya, yang namanya rintangannya ada aja, yang namanya gangguannya. Tapi inilah yang namanya satu perjuangan. Kita kalau berjuang tidak ada ya yang menghalang-halanginya, namanya bukan perjuangan. Makanya musuh kita ada dua nih, musuh kita. Nggak boleh ditambahin lagi Pak Ismatullah. Musuh kita cuma ada dua. Satu musuh kita apa? Iblis. Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkahnya setan. Jangan sekali-kali kamu mau mengikuti godaan-godaan, bisikan-bisikan, rayuan-rayuan setan. Yang kedua, hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Itu musuh kita yang kedua. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan memotivasi manusia sehingga akhirnya dia mau melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Yang lainnya teman, sahabat kita. Nggak ada lagi musuh kita, jangan ditambah. Ya. Jadi musuh kita ada berapa? Dua. Yang lainnya teman kita. Al-Muslim, akhul Muslim. Orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam. Nah makanya rangkul semuanya. Ya, yang tua, yang setengah tua, yang muda, yang anak-anak, ayo rangkul supaya bisa mentakmirkan ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada kesan nanti ada orang tua, Ustaz, anak saya ya sholat di musola Al Barokah dimarahin, akhirnya pulang. Jangan ada kesan begitu. Ya, anak-anak kita rangkul, orang tua kita rangkul, ya, yang muda-muda kita rangkul, semuanya. Sehingga mereka punya tanggung jawab untuk mentakmirkan dan memakmurkan musolah Al Barokah yang kita cintai ini. Begitu kali Bapak, Saudara ya. Ya, jadi nanti saya berharapnya memang punya program. Jadi pengurus tuh punya program. Ada program jangka panjang,
ada program jangka pendek, sehingga nanti pada saat-saat ya itu kita ingin ya memberikan yaitu laporan pertanggungjawabannya itu adanya bagaimana? Yaitu insya Allah ya sesuai dengan program kita, berhasil ataukah tidak berhasilnya satu kepengurusan itu kalau ada apanya? Ada program. Nah kalau nggak ada programnya bagaimana kita mau menilai? Ya, oh ini musola pengurusnya berhasil. Dari mana? Ya indikasinya itu berhasil apabila programnya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi buat program yang nyata-nyata, yang gampang-gampang, yang bisa kita laksanakan. Yaitu program. Tadi kan ada beberapa departemen yang udah disebutkan. Sehingga setiap departemen ini harus punya ya program. Sehingga kalau istilahnya saat ini ada raker. Ya, ada rapat kerja. Sehingga jelas mau rapat kerja nggak usah jauh-jauh. Ya, di Musola Al-Barokah aja juga nggak apa-apa. Yang penting ada. Oh kita udah raker. Nah begitu. Sehingga Bapak Saudara punya program kerja yang nyata. Nah sehingga nanti ada pertanggungjawaban. Sehingga pada saat-saat masa kepengurusan itu dia memberikan yaitu laporan pertanggungjawabannya benar-benar ada. Jangan cuma laporan ngasih stempel doang. Ya, nih laporan pengurus lama ya 1 buah stempel. Yang lainnya nggak ada laporan sama sekali. Kan kita pengen berorganisasi. Betul nggak kira-kira? Kita kan ingin belajar. Ayo kita belajar. Belajar berorganisasi bagaimana? Nah inilah, ayo. Nih saya lihat banyak yang muda-muda. Sehingga yang muda-muda insya Allah ya semangat. Dan insya Allah dia punya ya ilmu tentang keorganisasian. Nah saat inilah harus benar-benar ya diamalkan ilmu keorganisasiannya. Ya sehingga ya nanti kita bisa lihat, oh program jangka pendek apa, program ya jangka panjangnya apa. Minimal 1 bidang takmir. Ya ini penting banget. Kalau yang namanya rumah Allah, bidang takmir paling penting. Apa? Majelis taklimnya. Jangan cuma ada pengukuhan doang. Ya setelah itu habis aja, ngaji nggak pernah datang. Ya, nah repot. Kalau pengurus aja udah pada datang semuanya, ramai nggak kira-kira? Ramai. Sholat jamaah. Lah kalau yang namanya kepengurusan, sholat jamaahnya nggak pernah ada, ya bagaimana? Ya, nah ini kan organisasi di dalam rumah Allah yang memang jelas-jelas bentuk nyatanya majelis taklim yang tadi udah disebutkan tuh. Majelis taklim ada ya ada berapa tuh? Ada malam Kamis, ada malam Sabtu, ada malam Jumat. Ya, kemudian nanti ada lagi ya anak-anak. Ini saya pikir Masya Allah alhamdulillah. Ayo majukan ya anak-anak kita nih, lingkungan kita biar enggak ada yang buta Al-Qur'an. Harus semuanya bisa baca Quran. Ya, nah seperti itu. Sholat jamaah. Ya, ayo sholat jamaah. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ini nih kalau kita baca nih hadis, saudara, ini saya agak takut gitu menjelaskannya. Saya baca, ya, menurut Imam Ahmad bin Hambal, inilah sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidak sah sholat seseorang yang berdekatan dengan musola, yang berdekatan dengan masjid, kecuali di masjid. Itu leknya artinya la yasihu. Bukan kata saya, Imam Ahmad bin Hambal yang bilang. Seorang ya ulama besar dan masuk dalam 4 mazhab yang diakui di dunia. Itu la sholata li jaril masjid illa fil masjid, artinya la yasihu. Kalau sholat kita kagak sah bagaimana kira-kira? Ya kagak enak, kagak diterima. Ya Ustaz Dasuki ya, la yasihu itu menurut ya daripada ya Imam Ahmad bin Hambal. Yang paling ringan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i la yasihu itu la-nya la sholata tidak sempurna. Kata Imam Syafi'i ya tidak sempurna ya
orang yang bertetangga dengan rumah Allah, tapi sholatnya enggak di rumah Allah, di rumah aja masing-masing. Nah, itu artinya tidak sempurna. Kira-kira kalau enggak sempurna enak enggak? Kagak enak juga. Ente sholat kagak sempurna. Ente jangan macem-macem gue dikata kagak sempurna. Kan begitu. Ya, itu Imam Syafi'i paling ringan. Paling ringan. Yang paling berat Imam Ahmad yang menyatakan tidak sah. Nah, makanya nih, mudah-mudahan pengurus baru, semangat baru. Nah, itu tuh yang saya tekankan. Ayo kita sama-sama Pak Zakir, Pak Inna Zikro tanfa'ul mu'minin. Ya, saat kalau kita lagi majlis rame-rame semuanya enak banget begini nih Bapak Saudara. Ya, saat seperti ini al jamaah barokah. Ya, berjamaah itu akan memberikan nilai-nilai keberkahan. Begitu. Ya, Masya Allah. Ini kalau kita udah bisa laksanakan, insya Allah. Kemudian ada yang tanya, Ustaz, yang dimaksud tetangga ukurannya berapa rumah? Kan perlu tahu juga ya. Kita termasuk tetangga enggak nih dengan musola? Ya, itu tetangga depan 40 rumah, belakang 40 rumah, samping kanan 40 rumah, samping kiri 40 rumah. Kira-kira Bapak ke musola Al-Barokah ada berapa rumah lewatinnya? Lebih dari 40, namanya bukan tetangga musola Al-Barokah. Ya, hitung. Pak Haji berapa ke sini? Berapa rumah? Ya berarti tetangga. Ya palingan 1, 2, 3, 4, 5, 10 udah sampai sana. 40 rumah dari depan. 40 rumah dari belakang. 40 rumah dari samping kanan. 40 rumah dari samping kiri. Tuh begitu. Ya. Berarti ini semuanya tetangga nggak nih? Tetangga. Ya 6 rumah. Ukurannya 40 rumah. Ya 40 rumah Pak. Ya 40 rumah. Nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya semangat baru. Ya pada hari ini tepat jam 7 lewat 40 menit. Ya pengurus periode tahun 2021 2026 ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dikukuhkan pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur razikin. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Ya Allah, hamba-Mu pada hari ini berkumpul di waktu yang sangat istimewa bainal maghrib wal isya dalam rangka yaitu mengukuhkan kepengurusan yaitu Masjid Ghairu Jami Al Barokah. Mudah-mudahan ya pengukuhan di malam ini senantiasa selalu memberikan keberkahan. Mudah-mudahan segenap pengurus yang baru saja dikukuhkan bisa menjalankan amanah-Mu dengan sebaik-baiknya dalam rangka mentakmirkan